Nikon itu adalah musuhnya ST Media. Paling nggak itu yang dipahami sama teman-teman, mungkin berdasarkan sejarah kita juga dengan brand Nikon gitu kan. Karena memang dulu gue sering banget nyindir-nyindir brand Nikon, dan begitu juga user Nikon gitu, yang para fanboy-fanboynya. Tapi sebenarnya enggak, kita nggak ada musuh dengan Nikon, cuman memang dulu itu gue sebel banget sama Nikon Indonesia karena kita susah banget mau sebatas minjem kamera doang. Padahal gue excited dengan beberapa kameranya tuh, menurut gue cukup menarik, tapi minjem doang nggak dikasih. Nah itu makanya kita terlihat seperti musuhan dengan Nikon. Tapi sekarang kita udah gampang, kita udah koneksinya dipindah juga gitu ya untuk yang megang Nikon di Indonesia dengan PT Alta Nikindo. Udah lebih gampang, dan jujur memang beberapa jajaran mirrorless-nya itu gua sendiri kurang excited sih belakangan gitu ya, kayak Z50, ZFC. Jujur aja tuh be honest, gua nggak begitu tertarik. Sampai akhirnya gua ngelihat Z9 yang merupakan kamera dengan gebrakan luar biasa, apalagi dari Nikon gitu. Nikon benar-benar menggebrak, mengkhawatirkan bagi brand-brand kamera lain dengan Nikon Z9-nya. Dan itu membuat gue tertarik lagi ngelirik Nikon. Lalu sekarang, gue rasa mereka mulai mengambil langkah yang tepat gitu ya. Karena sekarang gue juga lagi megang kamera yang gue rasa Nikon pun akan pede kamera ini bakal banyak peminatnya. Karena ranahnya disesuaikan dengan pengguna user yang lebih general, lebih user friendly ketika digunakan, dan cocok untuk ya ala-ala content creator atau vlogger gitu ya. Dan ya, di video ini gue akan bahas tentang Nikon Z30. Dan jujur, menurut gue ini cukup menarik. Halo semuanya, selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin. Dan kayak yang tadi udah gue jelasin, gue lagi nyobain kamera terbaru Nikon, yaitu Nikon Z30 atau Nikon Z30. Sorry kalau suara belakangnya rame banget ya, karena itu lagi ada kapal mau menuju ke laut lepas dan suaranya emang mantep banget. Tapi ya balik lagi ke kameranya. Menurut gue ini adalah kamera yang sangat-sangat menarik buat kita coba dan buat kalian ketahui. Di sini menariknya bukan kayak full spek, spesifikasi luar biasa, high end kayak Z9 yang kebetulan juga harganya paling murah di kelasnya. Dan ini lebih ke rasanya lebih matang dari pendahulu-pendahulu yang dibawa oleh Nikon gitu ya. Dimana gua jadi sangat excited dengan kamera ini. Kamera ini secara konsep dia adalah kamera content creator, kamera vlogger, karena dia dimensinya kecil, compact, enak buat dibawa-bawa. Tapi dia bawa lensa kitnya 1650 ini, kalau gue lihat di DP review juga katanya itu punya kualitas yang tajam, bagus. Nanti gue mungkin akan coba dan tunjukin foto-fotonya ke kalian. Tapi harusnya secara konsep desain dan paket yang diberikan ini oke banget. Dan di samping itu, yang gue suka adalah di kamera ini Nikon udah nggak macem-macem gitu loh. Kenapa nggak macem-macem gue bilang? Karena kalau kalian lihat di beberapa jajaran kameranya, atau satulah spesifik kamera Z50 itu dia punya layar yang flip ke bawah, yang menurut gue itu agak menyulitkan. Sedangkan di sini dia sudah menggunakan layar vari-angle, jadi udah gampang banget buat dioperasikan, udah sesuai banget dengan kebutuhan gue. Dan secara desain yang tanpa IVF ini membuatnya juga kelihatan compact banget. Mungkin nanti pakai B-roll ya, gue nggak nunjukin langsung di depan video kayak gitu, tapi ini kelihatan compact banget, cakep. Dan memang ya kalau gua ngobrol dengan orang Nikon di Indonesia sekarang, kamera ini lebih ditujukan untuk para vlogger. Dan apakah dia cocok untuk para vlogger? Kita cari tahu. Impresi pertama gua ketika pertama dipinjemin kamera ini sama Nikon Indonesia, ini dia gripnya enak. Tapi nggak heran sih, gue juga udah pernah bawa Z6, Z7 waktu itu ke Stone Garden Bandung. Mereka juga bawa grip enak, karena gripnya mirip DSLR gitu ya. Gripnya nyaman banget di tangan, dan tak terkecuali juga untuk kamera compact ini. Kamera kecil ini punya grip yang menurut gue konturnya enak banget buat dipegang tangan. Tapi secara desain, tanpa IVF-nya ini juga tadi gue udah singgung kayaknya, dia kelihatan lebih compact dan lebih padat gitu. Build quality-nya ini memang padat juga gitu, cukup bagus. Build quality-nya gue suka. Dan kamera ini
benar-benar gua tertarik buat coba dengan penggunaan yang memang dijanjikan gitu sebagai kamera vlogging. So far sih gue belum coba terlalu jauh ya, tapi ya nggak apa-apa, kita sambil berjalan, sambil mungkin gue bahas lagi apa yang gue temukan nanti di kamera ini. Nah, berbicara soal port, biasanya ini jadi poin penting juga dalam kita memilih sebuah kamera, terutama di konsep yang buat vlogging kayak gini. Nah, dia untuk portnya sendiri, dia punya mic input, jadi bagus. Otomatis kita kalau misalkan pengen pakai mic eksternal biar suaranya lebih bagus, lebih terfokus, itu bisa. Lalu dia juga ada HDMI, tapi HDMI-nya di sini lebih ke apa ya, good to have aja gitu, karena ya wajar juga di kelasnya dia pakai micro HDMI aja. Jadi kalau kita lagi shootnya di studio, pengen lihat diri kita di monitor eksternal mungkin itu bisa, cuman ya dia tidak mendeliver spesifikasi yang begitu tinggi gitu ya di HDMI-nya, karena dia masih micro juga, jadi nggak bisa terlalu reliable juga, portnya agak ringkih gitu. Tapi untuk kelasnya udah sangat cukup, paling nggak nice to have kita ada pilihan HDMI, cuman ya cuma segitu aja HDMI-nya. Dan dia sayangnya belum ada headset output gitu. Nah, di sini yang mungkin gua pengen utarakan ke brand-brand kamera lain gitu ya, selain Fujifilm, karena coba terapin kayak Fuji gitu. Fuji biasanya dia menggunakan USB Type-C di kameranya, dan USB Type-C-nya itu bisa jadi audio monitoring, dan itu adalah implementasi yang menurut gua wajib digunakan di kamera-kamera lain gitu ya. Nggak masalah kalau misalkan brand lain atau ada beberapa brand yang menggunakan hal tersebut juga, menurut gue itu harusnya bukan eksklusif punya satu brand aja. Ada kapal lagi merapat gitu kan, suaranya jadi cukup lumayan, tapi ya nggak apa-apa. Lalu dia untuk pengecasan dia pakai USB. Nah, di sini USB-nya udah cukup bagus, USB Type-C gitu untuk pengecasannya, karena udah lebih modern juga. Cuman tadi sayangnya dia tidak mendukung audio output, padahal itu bakal kepake banget terutama untuk kamera-kamera vlogger, karena targetnya kan buat vlogger. Karena kalau kita preview videonya itu pasti lebih enak kalau kita bisa preview audionya juga, bisa kita dengar bagus atau enggak, apakah kita harus ngulang atau enggak. Nah, itu akan lebih oke gitu. Tapi ya paling enggak di sini dia udah USB Type-C, dan pengecasannya juga lumayan oke. Dia pakai PD fast charging, dan itu terlihat juga di charger gua karena itu ada tulisan wattnya, dan dia memang proper untuk PD fast charging. Chargingnya cukup cepat. Jadi itu lumayan oke gitu buat sebuah kamera yang compact buat kita bawa-bawa, lumayan oke. Oke, ini ngetes suara karena si Nikon Z30 ini dia dibekali dengan mikrofon stereo di atasnya gitu ya, ada dua mikrofon stereo, dan klaimnya sih suaranya cukup bagus. Kita lihat di sini ada sedikit suara mesin kapal juga, ada suara pantai juga. Gua berbicara dengan volume nada bicara yang gue cukup nyaman lah gitu, nggak terlalu mencari atensi orang, berusaha low profile tapi agak kenceng dikit. Apakah suaranya cukup terfokus di kameranya? Nah, gue nggak tahu. Ini suara yang kalian dengar adalah dari mikrofon internal kameranya, karena gue nggak pakai mic di sini. Suara mic-nya dari internal kamera. Kayak gitu. Gambarnya sih gue suka di sini. Tapi ya kita lihat nanti. Tapi ya sekarang kita lagi keliling aja ini. Ini di pulau apa, Pak? Resort Menjangan Kecil. Resort Menjangan Kecil. Menjangan Kecil. Oke, kita lagi di resort Menjangan Kecil, dan di situ tadi sih ada penangkaran hiu ya. Tapi kita nggak ngevlog ke situ. Ya kalian nilai aja, gue jadi cerita kemana-mana ya. Cuman silahkan nilai suaranya bagus atau enggak. Oke, selama penggunaan gue dapat satu isu yang agak menarik sebenarnya ya. Ini gambarnya di situ cahaya bagus, coba gue agak mirip. Oke, jadi gue dapat satu isu yang cukup menarik. Gue sih untuk saat ini belum tahu penyebabnya apa, belum tahu juga gimana cara nyeting buat kelarinnya. Cuman kalau si Nikon Z30 ini lagi gue ngadepin ke depan, itu dia nggak mau masuk ke menu. Mau menunya gue pencet pun, dan gue tahu gitu, gue inget menunya yang gue pencet, tombolnya pasti tombol menu, dia nggak mau keluar menu. Lalu kalau gue balikin si layar vari angle-nya ke bentuk normalnya lagi, balik ke bodi kamera, itu dia mau masuk menu. Tapi begitu gue keluarin lagi layarnya, gue ngadepin ke depan, itu dia keluar lagi dan nggak mau masuk menu lagi. Jadi itu ada satu isu yang menurut gue cukup
apa ya, cukup menarik. Gue baru mengalami itu di Z30 ini. Ya semoga kedepannya bisa dibenerin pakai software update kalau itu isu. Tapi kalau bukan isu mungkin gue akan cari juga apakah ada settingan-settingan tertentu yang bisa memperbaiki itu gitu. Gue nggak biasa aja sih, tapi memang ketika dia ngadep ke depan, UI-nya pun agak sedikit berubah ya, agak sedikit di simplified gitu. Jadi ya mungkin nanti kita lihat. Sorry kalau gue nengok-nengok mulu karena gue ngelihat layarnya mulu ya, dan itu emang gambarnya soalnya lumayan cakep di situ. Oke juga. Kalau berbicara soal spesifikasi, kamera ini masih membawa sensor yang identik dengan Z50, yaitu sensor APS-C 20,9 megapiksel. Jadi sensornya udah diterapin di Z50, begitu juga di Nikon ZFC, tapi bukan berarti itu sensor jelek, karena di Z50 dan ZFC pun sensor tersebut bisa mendeliver gambar yang cukup baik. Bahkan sangat baik, cuman memang secara spesifikasi dia nggak ada lock profile gitu-gitu aja gitu untuk penggunaan profesional. Tapi gambarnya udah cukup cakep. Untuk video dia di resolusi 4K cuma bisa sampai 30p. Jadi mungkin buat beberapa orang yang workflow-nya pakai 60p, 4K 60 ya belum bisa di sini. Tapi buat gua udah sangat cukup, dan dia untuk slow mo-nya juga masih biasa Full HD 120. Jadi cukup bersaing lah dengan kelas-kelas yang ada. Cuman sayangnya di sini dia belum membawa in-body image stabilization aja. Jadi belum ada IBIS. Tapi untuk kelas harganya, kamera seharga segini dia itu harusnya beradu sama A6400 kayaknya, sama XT30 juga. Dan memang di kelas tersebut belum ada yang membawa IBIS gitu setahu gua. Kalau kita berbicara Fuji aja, dia baru ada IBIS itu yang paling murah di XS10, dan itu harganya masih jauh lumayan di atas ini. Jadi ya bisa kita sesuaikan gitu. Maksudnya di sini bisa gua sangat wajarkan kalau dia belum membawa IBIS. Jadi kalau kita berbicara soal kesimpulan soal Nikon Z30 ini, sorry kalau misalkan di video ini gue agak lemes gitu ya, karena banyak pengalaman yang terjadi di sini yang bikin gue agak motion sick. Begitu juga dengan ayunan ini, cuma biar video kita agak lebih estetik ya, kita di ayunan ini, tapi ayunan ini bikin cukup motion sick. Tapi balik lagi ke kameranya. Jadi kalau kita berbicara soal kesimpulan soal si Nikon Z30 ini, menurut gua it's a fun to use kamera gitu ya, it's a fun to vlog kamera, memang sesuai dengan tujuannya. Cuman memang ada beberapa concern yang perlu diperhatikan. Kalau misalkan kalian sebelumnya belum pengguna Nikon, masih baru nyobain Nikon, ya kalian harus beradaptasi juga dengan arah puter lensanya gitu kan, arah pemasangannya. Lalu dari segi menu juga ada beberapa bahasa yang berbeda. Gue termasuk jarang pakai Nikon, jadi gue agak membiasakan diri. Tapi so far ya gue bisa adaptasi dengan cukup baik gitu. Jadi dia udah cukup oke. Sama mungkin note-nya yang gue pengen kasih masukan ke Nikon gitu ya ke depannya adalah dari segi ekosistem lensanya. Di sini kamera yang gue pakai ini, otomatis si Z30 ini adalah kamera APS-C dengan sistem DX sebutannya kalau APS-C-nya Nikon dari dulu. Sedangkan lensa DX yang gue bawa itu cuma lensa kitnya ini aja 16-50. Sedangkan kamera APS-C Nikon itu udah ada cukup lama gitu kan. Kamera mirrorless ya, kamera mirrorless APS-C Nikon udah ada cukup lama dari ya si Z50, ya si ZFC gitu kan. Nah, request gue adalah kedepannya kalau bisa ekosistemnya diperbaiki. It's a fun kamera, gue suka pakai kamera ini, cuman ekosistemnya masih kurang mendukung gitu loh. Ya mungkin kedepannya gue yakin Nikon udah mulai berencana untuk memenuhi ekosistem lensanya juga. Tapi ya itu masukan dari gue adalah coba percepat gitu kan, beri banyak pilihan lensa-lensa untuk DX sistem mirrorless-nya biar lebih usable lagi. Karena di sini gue bawa dua lensa lagi. Itu dua-duanya adalah lensa sistem full frame-nya, bukan lensa sistem APS-C-nya. Jadi ya, itu sedikit note yang menurut gua perlu juga untuk diperhatikan oleh Nikon, dan gue yakin banyak di request juga pasti oleh banyak Nikon user di luar sana. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari Nikon Z30 ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas. Dan kalau misalkan kalian punya koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Plus mungkin beberapa hasil foto dan videonya mungkin bakal gua taruh juga di deskripsi kalau kalian mau coba-coba buat ngedit file RAW-nya atau grading-grading file videonya mungkin. Silahkan cek aja di kolom deskripsi. Itu aja.
Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, di belakangnya lagi sini ada Rehan, ada Mas Nur juga sebagai nahkoda ya, Mas ya. Guide. Sebagai guide kita di sini. Lalu ada Mas siapa itu? Mas Jusman. Ya itu. Dan ya sebagai nahkoda kapal kita. Dan ya itu aja. Jangan lupa untuk berkarya.